Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahla Mona Flesia dari jurusan Farmasi 2021, kelompok 2 BJ Habibie. Di sini saya akan menjelaskan sifat kepemimpinan komunikatif. Suatu sifat kepemimpinan atau yang dalam hal ini adalah komunikatif adalah kemampuan untuk melakukan hubungan dan komunikasi dengan lawan bicara orang dengan berbagai tipe. Hal yang harus dipahami di sini adalah bahwa untuk mencapai suatu tujuan kita memerlukan orang lain. Maka dari itu sebagai seorang pemimpin kita harus paham betul mengenai sifat-sifat dari individu yang kita pimpin. Tidak hanya dalam hal kepemimpinan, sifat dari komunikatif ini juga sangat memberikan peranan penting bagi kita untuk menjalin sosialisasi yang bagus dengan orang-orang di sekitar kita. Aspek utama yang mendasari dari sifat kepemimpinan komunikatif ini adalah komunikasi, di mana dengan terjalinnya komunikasi, kita bisa memperoleh keuntungan, yaitu pertama, mendapatkan dan memahami informasi yang akan didapatkan, kedua, menjalin kerjasama yang baik antar individu, ketiga, mempermudah untuk pengambilan keputusan, keempat, memudahkan untuk memecahkan konflik atau masalah, yang kelima yaitu untuk kita mempermudah dalam memahami karakter dari seseorang atau lawan bicara kita. Selanjutnya yang keenam untuk kita menjaga tali silaturahmi dan menghargai perbedaan. Dan terakhir itu menjaga keberagaman. Tujuan dari terjalinnya komunikasi dengan baik yaitu pertama, memperoleh ilmu dengan baik, kedua, menyampaikan suatu hal yang mudah dipahami oleh orang lain, ketiga, memudahkan diterimanya gagasan atau pendapat oleh orang lain, terus selanjutnya untuk menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, dan terakhir untuk memelihara kekerabatan atau hubungan antar sesama. Jenis dari komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi lisan atau komunikasi verbal, di mana komunikasi ini disampaikan secara lisan melalui ucapan dan dilakukan secara tatap muka atau face to face. Contohnya ketika kita mengobrol dengan lawan bicara secara langsung atau melakukan video call. Kedua, yaitu komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini dilakukan dengan melakukan gerakan tubuh, isyarat mata atau tangan, dan mimik wajah. Komunikasi secara nonverbal biasanya menunjukkan emosi seseorang. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah bertepuk tangan, tersenyum, menangis, mengacukan jempol, menganggukkan kepala, atau menggelengkan kepala. Ketiga yaitu komunikasi secara tertulis, di mana komunikasi secara tertulis ini didukung oleh adanya teknologi-teknologi di zaman sekarang ini seperti sosial media, seperti WhatsApp dan Messenger, di mana kita mengirimkan dan berkomunikasi dengan lawan bicara kita melalui teks dan berbagai macam fitur lainnya yang berada di sosial media tersebut. Yang harus kita lakukan adalah pertama, percaya diri, kedua, ucapkan perkataan dengan jelas dan perlahan, ketiga, fokus mendengarkan, lalu mengatur nafas dan berbicaralah secara natural dan tidak terkesan seperti sedang berdeklarasi atau sedang bersyair. Selanjutnya menyampaikan ucapan dengan tidak monoton atau melibatkan emosi-emosi dan memberikan umpan balik atau feedback. Selamat malam semuanya, saya Nahla Mona Flesia selaku pembicara dalam webinar kali ini. Saya ingin mengangkat tema emansipasi dan kebangkitan nasional perempuan Indonesia dalam dunia global. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya kepada partisipan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, bahwa pernah tidak sih kalian mendengar stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat seperti wanita tidak boleh melakukan hal ini, wanita tidak boleh melakukan hal itu, atau ada tidak sih hal yang mendiskriminasi wanita dalam hal ini gendernya, seperti mungkin bahwa pekerjaan ini tidak boleh dilakoni oleh wanita dan sebagainya. Mungkin yang ingin menjawab dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand atau langsung saja menonaktifkan speakernya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang sifat kepemimpinan komunikatif. Semoga penjelasannya bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.